Sungguh Engkau Allah kami yang baik, tidak ada bandingannya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berubah dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang sudah Tuhan panggil dan Tuhan pilih. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang baik ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami, Nike Anderson, dan berkati juga setiap kami anak-anak-Mu dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. 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 Salam revival, salam kebangkitan. Salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat semua, amin. Iya, semangat pagi juga, Nike. Apa kabar? Baik, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, silakan Nike. Ya. Shalom semua yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi yang di Amerika dan selamat sore yang di Indonesia. Hari-hari ini kita mau senantiasa bersyukur ya, sebab Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik. Tuhan Yesus selalu memiliki rencana yang terbaik buat kehidupan kita semua. Amin. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalamnya. Semua adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tema pada hari ini saya akan memberikan tema untung atau buntung. Di mana kalau kita mau untung, berarti kita menerima semua berkat yang datangnya dari Tuhan. Amin ya. Tetapi tidak ada di dunia ini setiap orang yang mau buntung. Tidak ada. Baik itu orang yang percaya maupun tidak percaya. Tidak ada yang mau buntung. Tidak ada yang mau rugi. Tidak ada yang mau mengalami sesuatu yang tidak baik. Tetapi kadang hidup ini adalah pilihan ya. Pilihan dari hidup kita, apakah kita memilih yang baik atau memilih yang jahat? Apakah kita memilih berkat atau kutuk? Apakah kita mau hidup dalam keberuntungan ataupun dalam hidup kebuntungan, yaitu suatu kerugian? Oleh sebab itu, biar kita anak-anak Tuhan, kita mau belajar lebih lagi akan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan 28 ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Itu mengenai berkat Tuhan. Di ayat 1 mari kita pelajari, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, sehingga segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Bisa dibaca untuk selanjutnya ya. Itu adalah berkat Tuhan yang disediakan buat kita semua, umatnya yang percaya dan yang berharap kepadanya. Amin. Tetapi kita pelajari lagi, ada kutuk, yaitu kebuntungan. Di dalam Ulangan 28 selanjutnya ayat 15 sampai 46. Dikatakan di ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kedaulatan Tuhan tidak ada yang tahu ya. Tuhan yang tahu hati kita, perbuatan kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Oleh sebab itu kita nggak mau sampai mengalami yang disebut kutuk. Kutuk bisa dialami dengan dari keturunan, juga bisa turun dari keturunan. Kita tidak mau mengalami itu, kita harus mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tidak mau hidup di dalam kegelapan, kita tidak mau hidup di dalam sesuatu yang tidak baik. Kita mau hidup dengan anugerahnya. Amin. Mari kita belajar dari kisah Raja Uzia. Raja Uzia sama dengan Raja Asaria. Kita mempelajari di dalam 2 Tawari 26, tepatnya ayat 1 sampai 23. Dalam usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun, menjadi raja. Bayangin, 16 tahun menjadi raja. Di bawah bimbingan Sakaria. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Itu suatu pemerintahan yang cukup lama, 52 tahun. Tapi ada penyertaan Tuhan. Kenapa ada penyertaan Tuhan? Ada keberhasilan sungguh luar biasa. Kita lihat di ayat keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Dan ayat yang kelima dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Perhatikan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Jadi di sini sangat menarik sekali ya. Sakaria ini masih hidup waktu membimbingnya, dia tuh mencari Allahnya. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan satu kalimat yang selanjutnya dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin ya. Jadi hal itu ditekankan. Kalau kita melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, keberuntungan Tuhan itu nyata dan terjadi di dalam hidup kita. Baik itu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha apapun yang kita kerjakan. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam pertemanan kita, dalam bersosialisasi, semua aspek kehidupan kita. Asal kita mencari Tuhan, asal kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, maka janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah tidak ada yang digenapi. Semuanya tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Raja Uzia ini benar-benar diberkati dengan luar biasa. Dia memiliki begitu banyak prestasi dalam pemerintahnya selama 52 tahun. Kita perhatikan di ayat 6 sampai ke 8. Raja Uzia itu bisa menang berperang melawan orang-orang Filistin, orang Arab, orang Amon, orang Meunim, dan selanjutnya Raja Uzia itu bisa mendirikan menara di Yerusalem. Yang ajaib lagi, menara bukan cuma di Yerusalem, tetapi di padang gurun. Di padang gurun bisa didirikan menara, dan dia menggali banyak sumur. Saya sampai heran, menggali banyak sumur. Itu suatu hal yang luar biasa ya. Terus yang selanjutnya di ayat 10 dikatakan, memiliki banyak pertanian, peternakan, bukan cuma di darat,
saja ya, di dataran rendah, tetapi di dataran tinggi, di gunung-gunung, dan memiliki kebun anggur yang begitu banyak penjaganya. Dia juga memiliki tentara untuk berperang, bukan dalam jumlah sedikit, berlaskar-laskar. Bahkan militernya itu sangat kuat pada zamannya. Baik itu dilengkapi perisai, tombak, ketopong, baju sirap, busur, umban, dan memang berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang militer jauh dibandingkan zaman dulu ya. Tetapi pada zaman itu adalah alat-alat demikian adalah alat-alat untuk berperang. Dan kemudian bukan hanya sampai di situ. Di ayat 15 dikatakan dia membuat alat-alat perang. Alat perang dibuat juga. Jadi Tuhan benar-benar menyertai Raja Uzia ini. Tuhan benar-benar menyayangi Raja Uzia ini. Sampai segitu hebatnya. Sampai Raja Uzia ini sangat terkenal dan termasyur sampai Mesir, bahkan sampai negeri-negeri yang jauh. Nama raja itu begitu terkenal karena sangat kuatnya. Sehingga hal itu membuat Raja Uzia hatinya mulai berubah. Firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ini harus menjaga hati kita. Hati kita ini tidak bisa dibohongi. Mungkin kita secara luar kita bisa membohongi teman, sahabat, atau siapapun juga ya. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Saya kalau mengajarkan kepada anak-anak saya, takut akan Tuhan itu simple. Begini, kamu Tuhan itu Allah yang ajaib. Dia tidak pernah tertidur. 24 jam tidak pernah tertidur. Mungkin kamu bisa sembunyi dari Dedi atau Mami. Kamu nggak jujur sama Dedi Mami. Kamu nggak benar-benar terbuka sama Dedi Mami. Atau kamu lebih terbuka sama temanmu. Anak sekarang lebih suka terbuka sama temannya sometimes. Tetapi kita mau jadi sahabat buat anak-anak kita. Oleh sebab itu, saya lebih sering ngobrol, saya sering tukar pikiran sama anak-anak saya. Saya mau tahu, karena mengajarkan takut akan Tuhan bukan sesimpel yang kita omongkan diajarkan, tapi kita harus dari perbuatan kita, dari karakter kita. Kita ini jadi contoh buat anak-anak kita ya. Jadi kita harus lebih sering berkata-kata, nggak bosen-bosen kita kasih tahu anak kita dimanapun mereka berada. 24 jam Tuhan itu tidak pernah tidur. Takut akan Tuhan itu bukan Tuhan itu menakutkan. Tetapi takut akan Tuhan itu selalu ingat, jika kita berbuat apapun, Tuhan tahu. Nggak ada yang tersembunyi, Tuhan tahu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu yang harus kita selalu ingat. Jadi itu yang saya tanamkan pada anak-anak saya. Di ayat ke-16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, begitu banyak prestasinya Raja Uzia tadi ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Pada saat itu Raja Uzia merasa dia raja yang hebat. Dia bisa melakukan semua berdasarkan kehendaknya. Bahkan dia sudah lupa peraturan. 52 tahun masa peraturan dia lupa. Masa peraturan yang begitu penting mengenai kekudusan rumah Tuhan, bait Allah. Dia bisa lupa. Bahkan masa tidak tahu. Saya percaya dia tahu bahwa itu tugas imam. Tetapi dia melanggarnya. Berani melanggar. Dia gak care. Dia pikir Tuhan mengasihinya. Dia berpikir hebat. Semua dari Tuhan, dia dipelihara Tuhan, dia disertai Tuhan. Dia pikir dia kalau melakukan kesalahan, aman. Tinggal bertobat, ampuni Tuhan, amin. Selesai, Tuhan mengampuni. Tidak semudah itu. Dosa memang kelihatannya enak. Tetapi kalau kita melakukannya, meskipun Tuhan mengampuni, tapi akibat dosa itu pasti ada. Akibat dosa itu ada. Jadi bukan berarti Tuhan mengampuni dan selesai, tetapi akibat dosa itu ada. Oleh sebab itu berhati-hati kita ya, jaga hati kita dari segala kewaspadaan. Dan dilanjutkan di ayat ke-17, Imam Asaria mengikuti dari belakang.
80 imam Tuhan dan orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu." Tapi apa yang dilakukan? Perhatikan di ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar itu menjadi marah. Sangat marah. Dia tidak mau ditegur. Dia merasa dia raja. Why not? Mengapa tidak? Dia mau melakukan apa yang dilakukannya. Dia raja. Dia merasa paling hebat. Dia berkuasa pada saat itu. Dia tidak mendengar. Pada saat itu di ayat 21 dikatakan, Raja Uzia itu akhirnya mendapatkan sakit kusta. Sangat disayangkan ya. Sampai kepada hari matinya. Akhirnya dia harus tinggal di dalam rumah pengasingan. Ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Anaknya sudah disiapkan untuk menggantikan, yaitu Raja Yotam. Untuk menggantikannya. Selebihnya akhirnya kita lihat riwayat dari Raja Uzia ini. Yang sudah begitu di puncak kesuksesan. Begitu berhasil, sangat-sangat berhasil. 52 tahun memerintah. Begitu luar biasanya. Tetapi apa yang kita lihat akhir hidupnya? Hidup ini seperti pertandingan. Suatu kesempatan, suatu anugerah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup ini. Supaya kita ini lebih fokus kepada Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan. Kita mau memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan. Amin. Jangan sampai kita akhir hidup kita seperti Raja Uzia. Banyak Raja Uzia di akhir-akhir hidup ini. Begitu mudah tinggi hati. Bukan Tuhan tidak mau memberkati. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan sanggup memberkati. Seperti membalikkan telapak tangan. Begitu mudah Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi banyak orang berseru kepada Tuhan. Tetapi dia berpikir Tuhan tidak memberkatiku. Nggak ada Tuhan di sekitarku. Atau doa yang lama nggak dijawab, kecewa sama Tuhan. Datang ke gereja, mendengarkan khotbah, berpulang gereja, ketemu teman, sahabat yang mungkin menyakiti kita, kecewa. Aduh, ngapain kita ke gereja dan sebagainya. Akhirnya itu merugikan kita sendiri. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak melihat hati kita, tidak mendapatkan kita tidak baik. Jaga hati kita. Akhir hidup Raja Uzia sungguh mengenaskan. Firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau akan untung, bukan buntung ya. Amin. Jadi kita ini mau sungguh-sungguh diberkati dan bersyukur ya, menyadari semua anugerahnya. Saya mau memberikan satu kesaksian sedikit, di mana hidup ini adalah anugerah. Bulan lalu saya mendengar berita yang sangat menyedihkan. 2 teman saya meninggal dengan sangat cepat, yaitu kena serangan stroke. Yang pertama, dia itu habis bersenang-senang Christmas ya, tahun lalu Christmas. Habis bersenang-senang. Kemudian selanjutnya kena serangan stroke, tidak lama, pusing yang sangat, akhirnya langsung meninggal di tempat. Saya sampai kaget, saya sedih sekali mendengar berita itu. Dan yang kedua, tidak lama dari berita itu, 1 minggu kemudiannya, teman sekolah di SMA saya juga mengalami hal yang sama, kena stroke lagi. Tapi kalau yang ini masih sempat masuk UGD, tetapi UGD cuma 3 hari. Selanjutnya meninggal juga. Hidup ini suatu kesempatan. Hidup ini anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan ya saudara-saudaraku yang terkasih. Saya langsung teringat sama papa saya pada saat teman saya 2 itu mengalami stroke
ternyata tuh saya tahu tuh pasti stroke di otak karena gejalanya sama dengan papa saya. Papa saya juga mengalami vertigo, pusing yang sangat. Tetapi papa saya masih sempat ke dokter, yaitu saya sendiri, dokter Hans Tandra. Jadi sempat bertemu sama dokter Hans Tandra, dan akhirnya dokter Hans Tandra langsung masukkan ke dalam rumah sakit, istilahnya unit gawat darurat, karena papa saya pingsan. Jadi begitu sudah sampai di tempat praktek, itu langsung duduk di kursi, langsung pingsan. Akhirnya langsung masuk UGD sempat koma istilahnya. Setelah itu perjalanan Tuhan itu baik, sempat sadar. Setelah CT scan dan sebagainya, akhirnya ada pendarahan di otak. Akhirnya harus disurgery, dioperasi. Tapi saya percaya pada saat itu saya cuma berdoa, Tuhan, hidup ini adalah suatu kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Kalau Tuhan izinkan papa saya boleh menikmati hidup yang ada, Engkau berikan kesempatan hidup. Kami percaya Tuhan, saat itu papa bisa sembuh. Saya membayangkan papa saya menyaksikan, kalau memang hidup Tuhan, satu Tuhan permintaannya, supaya papa saya ini bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi jangan sampai hidup terus mengalami kesakitan, koma berhari-hari, berbulan-bulan di rumah sakit. Tapi kalau memang Tuhan mau ambil, istilahnya kita ini pasrah total kepada Tuhan. Itulah kita harus menghargai kehidupan yang ada di sekarang ini. Hari-hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai menjadi raja usia yang berubah setia dan mengalami akhir hidup. Finishnya tidak strong. Tetapi seorang raja harus hidup akhir hidup yang tidak baik dan mengenaskan ya. Oleh sebab itu jaga hati kita untuk kita lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup pada hari ini, firman hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang sungguh baik dan sangat teramat baik. Engkau yang menyelidiki setiap hati dan pikiran kami. Jauhkanlah Tuhan kami dari segala hati dan pikiran yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga doa Yabes itu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah umat-Mu ini Tuhan hidup dalam berkat Tuhan. Hidup dalam kelimpahan, keberuntungan, anugerah, kasih setia Tuhan. Janji-janji Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan ada bagian yang kami lakukan dalam hidup kami, untuk kami mencari Engkau, untuk kami sungguh-sungguh setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.